dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Di sebuah hutan yang indah permai, air sungai jernih mengalir, burung-burung berkicauan dan bunga mekar dengan cantik. Sang kancil sedang berjalan-jalan sambil menghirup udara yang segar. La 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 la, senangnya dalam hati, nampak hutan yang indah. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi bising di tengah hutan. Sang kancil berlari ke arah bunyi tersebut. Rumput ini milik aku. Tidak, rumput ini aku yang punya. Sang kancil melihat sang kerbau dan sang kambing sedang bergaduh sambil dilihat oleh penghuni rimba yang lain. Sang kancil terus bertanya kepada sang arnab, apa yang sudah terjadi? Sang kancil, sang kerbau dan sang kambing sedang bergaduh. Alah, macam biasa, berebut padang rumput, jawab sang arnab. Kalau begitu, kenapa kamu tidak tolong hentikan pergaduhan mereka? Tanya sang kancil dengan penuh hairan. Bukan enggan hentikan sang kancil. Sudah berkali-kali kami hentikan. Tapi mereka berdua ini bingung tengkar cerdik bekar. Susah betul hendak bermuafakat dan diajak berbincang. Sampai kami pun penat hentikan pergaduhan mereka. Balas sang arnab. Betul. Biarkan sahaja mereka ini, sang kancil. Lama-lama nanti, penatlah mereka, ujar sang monyet. Sang kancil hanya menggelengkan kepalanya dan berlalu pergi. Tatkala penghuni rimba sedang merehatkan mata di malam hari, sekali lagi penghuni rimba diganggu dengan pergaduhan antara sang kerbau dan sang kambing. Kenapa aku kena kongsi padang rumput ni dengan kau? Padang rumput ini milik aku, kata sang kerbau sambil mendengus. Sang kambing berasa geram setelah mendengar kata sang kerbau. Amboi, siapa kata padang rumput ini milik kau? Tempat ini aku punya. Dari aku kecil lagi, aku memang ragut rumput di sini tau. Kau apa tahu? Sang kambing membalas kata sang kerbau dengan suara yang tinggi. Sang kerbau dan sang kambing saling berlawanan antara satu sama lain sehingga mengganggu ketentraman penghuni hutan. Sudah! Aku sudah tidak tahan dengan kamu. Kamu sering bergaduh. Masing-masing enggan mengalah. Tidak sah kalau tidak bergaduh. Aku hendak tidur pun tidak tenang, marah sang arnab. Betul, kamu berdua sudah melampau. Sampai ke waktu malam pun hendak berebut padang rumput. Ish. Ini tidak boleh jadi. Aku kena panggil sang kancil untuk selesaikan masalah ini, ujar sang monyet pula. Sang monyet datang berjumpa dengan sang kancil. Sang kancil, sang kancil, kamu di mana? Siapa tu? Aku ni, sang monyet. Kami ada masalah. Masalah yang besar. Sang kancil terdiam sejenak, lalu berkata, ini mesti masalah sang kerbau dengan sang kambing kan? Tanya sang kancil. Betul sang kancil, mereka sudah melampau. Waktu malam pun mereka berebut padang rumput. Geram betul. Kau tolonglah kami, sang kancil. Mereka berdua itu bingung tengkar cerdik bekar. Susah hendak diajak berbincang. Tolonglah kami, sang kancil. Sang monyet meminta pertolongan sang kancil. Dia sudah betul-betul tidak tahan melihat pergaduhan itu. Sudahlah bising. Masing-masing pula enggan mengalah. Sang monyet geram memikirkan kedegilan sang kerbau dan sang kambing. Baiklah, apa ganjaran aku jika aku berjaya selesaikan masalah ini? Tanya sang kancil kepada sang monyet. Kau selesaikan dulu. Ganjaran belakang cerita. Jadi, bagaimana kita hendak selesaikan pergaduhan antara sang kerbau dengan sang kambing? Kancil. Aku ada idea. Apa dia? Tunggu dan lihat, kata sang kancil sambil mengenyitkan mata ke arah sang monyet. Sang kancil dan sang monyet berjalan menuju ke arah sang kerbau dan sang kambing yang masih bergaduh.
Kelihatan mereka berdua berebut padang rumput sambil diperhatikan oleh penghuni rimba yang lain. Sang kancil hanya menggelengkan kepalanya. "Hai, masalah betul. Ganggu tidur aku saja," getus hati sang kancil sambil berjalan ke arah sang kerbau dan sang kambing. "Cukup! Aku datang membawa utusan Raja Sulaiman. Barang siapa hendak memiliki padang rumput ini dengan sepenuhnya, maka mereka hendaklah membayar cukai, iaitu 8 biji durian, 3 biji manggis, 2 gigi taring sang buaya dan 5 helai rambut sang rimba. Persembahkan cukai ini kepada Raja Sulaiman dan padang rumput akan menjadi milik kamu serta-merta." Pergaduhan sang kerbau dan sang kambing terhenti apabila mendengar apa yang dikatakan oleh sang kancil. Sang kerbau seolah-olah tidak percaya akan utusan yang dibawa oleh sang kancil. Baginya, sang kancil ini penuh dengan helah. Silap hari bulan, dia boleh tertipu dengan helah sang kancil. Benarkah apa yang kau katakan ini, sang kancil? Kau merakui utusan Raja Sulaiman, sang kerbau? Soal sang kancil dengan nada yang serius. "Aku percaya dengan kau, sang kancil. Biarkan sang kerbau tu. Dia memang lembab sikit. Bagaimanakah jika kami tidak berjaya dapatkan cukai itu, sang kancil?" tanya sang kambing bersungguh-sungguh. Dia dapat bayangkan padang rumput itu menjadi miliknya dan tidak perlu berebut dengan sang kerbau lagi. Sang kancil tersenyum lalu menjawab, "Kalau tidak dapat bayar cukai, kamu dua dilarang datang ke padang rumput ini." Sang kambing terkejut mendengar jawapan sang kancil. "Hahaha, kau takut kan, sang kambing?" tanya sang kerbau sambil ketawa setelah mendengar jawapan sang kancil. Mana ada. Kau tunggu, padang rumput ini pasti akan menjadi milik aku," jawab sang kambing dan berlalu pergi. "Aku akan pastikan aku akan dapat cukai itu," getus hati sang kambing. Sang kerbau berjalan-jalan mengelilingi hutan, mencari cukai untuk dipersembahkan kepada Raja Sulaiman. Begitu juga dengan sang kambing. Sang kancil bertembung dengan sang kerbau dan sang kambing, lalu bertanya, "Adakah kamu sudah mendapat cukai yang dikehendaki oleh Raja Sulaiman?" "Tiada hal, sang kancil. Aku sudah pun berjaya mendapat 8 biji durian dan 3 biji manggis," jawab sang kerbau sambil tersengih. "Aku pun sama," kata sang kambing memandang sang kerbau dengan mata yang tajam. Sang kerbau dan sang kambing saling menjeling antara satu sama lain. Buah durian dengan buah manggis saja. Habis tu, gigi taring sang buaya dengan rambut sang rimba macam mana?" tanya sang kancil. "Jangan risau, sang kancil. Hari ini padang rumput itu aku yang punya. Kau tunggu," kata sang kambing lalu beredar. "Betul, sang kancil. Kau tunggu sahaja," ujar sang kerbau. Sang kancil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kenapalah dekil sangat? Bukankah bagus kalau mereka bermuafakat dan berkongsi padang rumput sahaja?" tanya sang kancil dalam hati. Sang kerbau berjumpa dengan sang buaya. "Buaya-buaya, boleh aku minta tolong?" "Apa dia?" tanya sang buaya. "Boleh minta gigi taring kau?" Boleh. Untuk kau apa sahaja yang tidak boleh?" kata sang buaya sambil menghampiri sang kerbau. Kenapa kau makin dekat dengan aku ni, sang buaya?" "Alah, tidak perlu susah-susah datang dekat. Kau beri sahaja gigi taring kau, tidak banyak pun, 2 batang sahaja," kata sang kerbau. Sang kerbau berasa pelik dengan sang buaya yang semakin menghampiri dirinya di tebing sungai. Sementara itu, sang kambing bertemu dengan sang rimba. "Wahai sang rimba yang gagah lagi kan tampan, aku ada permintaan." Sang rimba bangkit dari tempat duduknya lalu bertanya dengan suara yang keras. "Apa permintaan kau?" "Boleh berikan aku 5 helai rambut kau? 5 helai sahaja." "Kau mahu rambut aku? Hahaha, berani betul." Sang rimba seolah-olah tidak percaya apa yang didengari lantas menerkam sang kambing. Pada keesokan harinya, sang kerbau dan sang kambing berjumpa sang kancil sambil menangis kesakitan. "Sang kancil, tolong kami. Aduh, sakitnya." Sang kancil terkejut melihat keadaan sang kerbau dan sang kambing. Sang kerbau dan sang kambing, apa sudah terjadi?" soal sang kancil.
Aku jumpa sang buaya minta gigi taring. Tapi gigi taring dia terus terkam kaki aku. Jawab sang kerbau melihat kakinya yang cedera akibat digigit oleh buaya. Kau pula sang kambing, kenapa dengan kau? Mana tanduk kau? Kenapa tanduk kau nampak lain? Sang kancil berasa hairan melihat tanduk sang kambing. Sang kambing terus menjawab, aku jumpa sang rimba minta 5 helai rambut. Tapi dia patahkan tanduk aku, sang kancil. Sakit. Aku sudah tidak sanggup lagi, sang kancil. Aku putus asa. Kau ambillah padang rumput tu, sang kerbau. Tidak apa, sang kambing. Padang rumput itu milik kau. Kau ambillah. Sang kancil beritahu dengan Raja Sulaiman, aku tidak inginkan padang rumput itu lagi. Sang kancil seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sang kerbau dan sang kambing. Betulkah apa yang aku dengar ni? Betul, jawab sang kerbau dengan sang kambing dengan serentak. Betul ni, tidak menyesal. Betul. Baiklah, sang kambing dan sang kerbau. Sebenarnya cukai itu bukan utusan Raja Sulaiman, tapi aku sengaja reka cerita supaya kamu tidak bergaduh lagi. Kamu tahu tidak, pergaduhan kamu telah mengganggu ketenteraman penghuni di hutan ini. Siang malam bergaduh, enggan bertolak ansur antara satu sama lain, bingung tengkar cerdik begar. Kan bagus kalau kamu berkongsi sahaja padang rumput itu. Sang kerbau dan sang kambing saling berpandangan lalu berkata, kami minta maaf sang kancil, sang monyet, sang arnab dan kepada penghuni hutan yang lain. Kami janji kami tidak akan bergaduh lagi. Semua penghuni rimba bersorak gembira mendengar kata-kata sang kerbau dan sang kambing. Sejak daripada itu, sang kerbau dan sang kambing tidak bergaduh lagi dan berkongsi padang rumput. Wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu, sedap dan manis gula melaka, enak dimakan bersama sagu. Hikayat lama, harta pusaka, turun temurun hingga ke anak cucu.